Shalom untuk kita semua, Bapak, Ibu, dan anak kami yang kami kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ibadah dari gereja kita, Gereja Metodis Betania Sukadono, hadir di tengah-tengah ibadah keluarga. Kami berharap bahwa kedatangan ibadah ini di tengah-tengah keluarga tidak mengurangi iman percaya kita. Sebelum kita memulai ibadah, mari dulu kita sejenak menyatukan hati dan pikiran kita untuk kita memulai ibadah, agar ibadah kita di tengah-tengah keluarga bisa berkenan di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita sejenak berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Mari kita mengangkat lagu pujian nyanyian kita dari nyanyian buku rohani nomor 9. Kita bernyanyi ayat 1 dan ayat 2. Mari kita mengikuti responsorium yang sudah ditetapkan melalui almanak Gereja Metodis untuk ibadah kita saat ini, diambil dari Mazmur pasal 23. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Nanti kami akan memulainya dan kita silih berganti. Di ayat yang terakhir, ayat 6, nanti kita sama-sama membacakannya. Mari kita memperhatikan dan memulainya. Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Sama-sama di ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Mari kita sama-sama mengangkat lagu pujian Mulia Bagi Bapa. Bye.
bersama-sama dengan yang seiman dengan kita di seluruh dunia, marilah kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan anak kami yang kami kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mengangkat lagu pujian nyanyian kita dari buku nyanyian rohani nomor 99. Kita bernyanyi ayat yang pertama. Bapak, Ibu, dan anak kami yang kami kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, untuk pengantar renungan di ibadah kita hari ini, epistel yang diambil dari Almanak Gereja Metodis sudah menetapkan diambil dari 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal 2 dimulai dari ayat 19 sampai ayat yang ke-25. Kami bacakan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah firman-Nya. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pula karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Dia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilungnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikian firman Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bersatu di dalam doa. Berbahagialah orang yang mendengar serta melakukan firman Allah di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan anak kami yang kami kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, warta jemaat, di tengah-tengah ibadah kita hari ini sudah ada tertulis di buletin kita masing-masing. Kami hanya mengarahkan bahwa urutan warta jemaat yang ada di tengah-tengah gereja kita untuk 1 minggu
yang sudah kita lalui. Kami bacakan seperti berikut. Yang pertama, kebaktian GMI Pos Pelayanan Betania Sukadono pada hari Minggu yang akan datang, itu tanggal 10 Mei 2020, masih tetap beribadah kita di dalam rumah kita masing-masing. Panduan ibadah Minggu dapat disaksikan melalui streaming link YouTube Metodis Sukadono atau Facebook Rida Purba. Yang kedua, perpuluhan yang diterima dalam minggu ini yaitu dari nomor A sampai E, boleh kita baca pada buletin kita masing-masing. Demikian juga nomor urut 3, persembahan kebaktian keluarga jemaat yang sudah masuk ke gereja kita, yaitu kebaktian pada Minggu tanggal 5 April 2020. Kemudian kebaktian malam Pasun dan Jumat Agung di nomor urut 4, dan kebaktian pada hari tanggal 12 April 2020 nomor urut 5, dan kebaktian pada hari tanggal 19 April 2020 nomor urut 6. Boleh kita baca dan lihat di buletin kita masing-masing, tapi kami mau meralat di nomor 6, yaitu kebaktian pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 di nomor urut 767, yaitu dari keluarga Les Speaker PMH Sidoru SKM Burusagala. Itu salah tulis, salah cetak. Untuk selanjutnya belum bisa diwartakan. Kemudian nomor 8 tetap, nomor 7 yaitu persembahan yang sudah diserahkan ke tengah-tengah gereja kita dari keluarga jemaat yang kebaktian pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sudah ada tertera tertulis di buletin kita masing-masing. Boleh kita baca dalam buletin kita masing-masing. Yang berikut, yang ke-8, dimohon kepada majelis dan pelayan GMI Pos Pelayanan Betania Sukadono agar terus aktif sebagai pejuang pelayan jemaat walau situasi negara kita dilanda wabah corona. Karena salah satu visi GMI adalah pekabaran firman Allah harus dikobarkan pelayan-pelayan gereja. Himbauan ini harap dapat dilaksanakan majelis dan pelayan gereja kita untuk ibadah ke depan. ke-9, persembahan kebaktian keluarga jemaat yang sudah sampai di gereja kita mulai dari 9A sampai 9G. Boleh kita baca pada buletin kita masing-masing. Nomor urut 10 pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 telah didistribusikan bantuan beras 5 kg terhadap 20 keluarga jemaat GMI Pos Pelayanan Betania Sukadono yang paling mengalami dampak virus corona melalui kas gereja. Kiranya bantuan ini dapat menopang kehidupan keluarga dan meneguhkan iman percaya kita, khususnya yang sudah mendapat bantuan dari gereja kita, untuk ke depan semakin menambahkan meneguhkan iman percaya kita. Yang ke-11, santapan iman yang diambil dari Almanak GMI tahun 2020 yang akan kita lakukan mulai Senin besok tanggal 4 Mei 2020 sampai hari Minggu tanggal 10 Mei 2020, baik pagi maupun malam. Mari kita lakukan di perjalanan kehidupan kita 1 minggu ke depan. Jika terdapat kesalahan dalam pengetikan buletin ini, mohon disampaikan kepada Majelis GMI Pos Pelayanan Betania Sukadono untuk diperbaiki. Majelis GMI Pos Pelayanan Betania Sukadono menyampaikan selamat berkebaktian. Tuhan Yesus memberkati ibadah keluarga kita di rumah kita masing-masing. Itulah warta jemaat di tengah-tengah gereja kita untuk 1 minggu yang sudah kita lalui pada ibadah kita saat ini. Untuk selanjutnya kami serahkan membawakan dua syafaat kepada Ibu Borul Banjar Nahor. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang baik, Allah yang kami kenal dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Di sini kami ya Tuhan, jemaat Pos Pelayanan Betania Sukadono datang ke hadapan untuk memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, banyak yang kami minta di dalam doa kami ya Bapak, terutama jemaat kami ya Bapak yang dalam kesulitan ekonomi ya Bapak, juga dengan pekerjaan yang
di PHK juga ya Bapak, dan orang tua kami yang dalam usia tua ya Bapak, yang dalam keadaan kurang sehat ya Bapak, Engkau memberikan yang terbaik untuk semuanya ya Bapak. Berikan ekonomi yang baik untuk jemaat Pospei Sukadono ya Bapak. Berikan juga kesehatan kepada kami juga semuanya ya Bapak, agar kami semakin bersukacita di dalam kehidupan kami ya Bapak, di dalam memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapak. Sebentar lagi juga ya Bapak, anak kami yang mau masuk ke TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi juga Bapak. Berikan yang terbaik untuk anak-anak kami ya Bapak. Jauhkan mereka dari kejahatan-kejahatan dan kenakalan-kenakalan remaja Bapak. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu menyertai kehidupan anak-anak kami ya Bapak. Berikan yang terbaik untuk mereka ya Bapak. Begitu juga dengan kami berdoa dengan negara kami ya Bapak, di dalam kesulitan sekarang ini Bapak, banyak negara kami ya Bapak, banyak bangsa dan negara kami ya Bapak, penduduk kami ya Bapak yang dalam PHK ya Bapak. Kami melihat ya Bapak betapa susahnya kehidupan negara kami ini sekarang ini ya Bapak, dan bahkan di seluruh dunia juga ya Bapak. Kiranya Engkau hadir ya Bapak di dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Engkau yang memberikan nikmat dan kebijaksanaan kepada pemerintah Indonesia Bapak, agar bangsa kami ya Bapak di dalam menjalani COVID-19 ini ya Bapak bisa berjalan dengan baik ya Bapak. Ya Bapak, biarlah masalah virus-virus ini ya Bapak secepatnya Engkau angkat dari dunia ini ya Bapak, agar kehidupan kami kelak ya Bapak semakin dapat berbahagia ya Bapak, memuji dan memuliakan nama-Mu. Ampunkan segala dosa-dosa kami ya Bapak, agar jangan terhalang berkat kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Terpuji termulia nama-Mu ya Bapak hari ini, besok sampai selama-lamanya kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan anak kami yang kami kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sejenak menyediakan hati dan pikiran kita untuk kita mengumpulkan persembahan di tengah-tengah ibadah kita di keluarga saat ini. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kami mau disapa oleh firman Tuhan yang kami ambil dari Ibrani pasal 13 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan kita Yesus Kristus. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Amin. Mari kita melakukan pengumpulan persembahan. Untuk menyerahkan persembahan yang kita kumpulkan ini, mari kita serahkan melalui nyanyian pujian kita yang sudah ada tertulis di buletin kita. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menyambut firman Tuhan dalam ibadah kita saat ini, mari kita sambut melalui nyanyian pujian kita. Kita bernyanyi dari buku nyanyian rohani nomor 200 buah. Kita bernyanyi ayat 1 dan ayat 2.
Bapak dan Ibu, mari kita siapkan hati kita, mari kita bersatu di dalam doa. Betapa indah hari-hari kehidupan kami ya Tuhan, ketika kami bersama-sama dengan Tuhan melalui seluruh rangkaian kehidupan yang boleh kami jalani. Pada saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan yang kami percaya firman yang hidup, firman yang elok, firman yang dapat menguatkan dan meneguhkan kami. Berkatilah kami seluruhnya ya Bapa yang berkasihan. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Baik Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita masuk pada perenungan akan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita buka kitab kita dari kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, dimulai dari ayatnya yang ke-41 sampai dengan ayatnya yang ke-47. Dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, dimulai dari ayatnya yang ke-41 sampai dengan ayatnya yang ke-47. Baik Bapak dan Ibu, jika sudah mendapatkannya, mari kita renungkan bersama-sama firman Tuhan ini. Kisah Para Rasul 2, dimulai dari ayatnya yang ke-41 sampai dengan ayatnya yang ke-47. Demikian firman Tuhan. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari antara mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tema bagi kita pada hari ini adalah prinsip hidup jemaat mula-mula. Prinsip hidup jemaat mula-mula. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita belajar dari gaya hidup yang dilakukan oleh jemaat mula-mula, dan ini menjadi sebuah patron bagi kita dalam menjalani kehidupan kita pada masa-masa sekarang ini. Dan dari sini kita belajar bagaimana kehidupan jemaat mula-mula yang begitu luar biasa. Kalau kita lihat sekarang Bapak dan Ibu, terlebih dalam era global pada saat ini, semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka cenderung manusia justru mementingkan diri sendiri. Tetangga di sekitarnya tak dia kenal, bahkan mungkin di gereja orang yang duduk di sampingnya pun dia tidak kenal. Orang yang di sampingnya saja dia tidak kenal, bagaimana mungkin dia bisa mengasihi orang yang di sekitarnya. Hari ini kita bisa belajar Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana pola dan cara hidup jemaat mula-mula yang begitu luar biasa. Jadi Bapak dan Ibu, seperti pepatah katakan demikian, satu musuh terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit. Di sini kita dapat belajar Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa hidup ini tidak dapat kita jalani sendiri-sendiri saja. Hidup ini tidak dapat kita jalani kalau hanya individual saja, tetapi hidup ini akan bisa kita jalani, hidup ini akan indah kalau kita hidup bersama-sama di dalam. Oleh karena itu hari ini kita bisa belajar bagaimana cara hidup jemaat mula-mula dalam kebersamaan di tengah
terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita belajar bagaimana orang yang menerima perkataan Yesus, orang yang menerima firman, justru menyatakan terlebih dahulu penyataan iman itu dengan menyerahkan diri untuk dibaptis. Jadi Bapak dan Ibu yang terkasih, mereka tidak beriman dan diam, tetapi justru mereka beriman dan aktif. Mereka mengimani, mereka mempercayai dan menyerahkan diri mereka untuk dibaptis. Jadi Bapak dan Ibu yang terkasih, kita juga tidak boleh bermain-main dengan arti baptisan itu sendiri. Jadi kalau ada orang di sekitar kita bolak-balik dibaptis, sebenarnya yang mau dimaksudkan artian baptisan itu bukan berapa kali, tetapi artian baptisan itu bagi kita adalah seberapa besar tanggung jawab kita terhadap baptisan itu sendiri. Karena baptisan itu adalah penyerahan diri kita kepada Tuhan. Jadi hari ini kita bisa belajar Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dari cara hidup, dari teladan hidup, dari prinsip-prinsip hidup jemaat Pula-Pula. Ada beberapa hal yang dapat kita renungkan bersama-sama. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mereka tekun berdoa. Bapak Ibu, sering sekali orang mengatakan bahwa berdoa itu yang cukup sekali, cukup 2 kali. Kalau sudah tidak dijawab sekali 2 kali, ya sudah lah, itu seperti itu. Kadang-kala orang jadi malas dan lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya hari ini kita bisa belajar Bapak dan Ibu yang terkasih, berdoa itu tidak hanya sekali, tidak hanya 2 kali, tetapi terus-menerus dilakukan supaya Tuhan menganugerahkan dalam kehidupan kita berkat-berkat yang berlipat. Dan pada sisi yang lain memang doa adalah nafas hidup kita. Maka kita dituntut untuk senantiasa berdoa di dalam kehidupan kita. Maka demikianlah juga jemaat Pula-Pula, mereka bertekun. Jadi dari sini kita bisa belajar Bapak dan Ibu, berdoa itu bukan hanya sekali 2 kali, bukannya sehari 2 hari, bukan seminggu 2 minggu, tetapi senantiasa mereka bertekun di dalam doa. Jadi di sini dapat kita simpulkan Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bukan hanya dalam situasi pergumulan yang berat kita datang kepada Tuhan, tapi justru dalam setiap aspek kehidupan kita mau sampaikan kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Kita mau sampaikan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Jadi hari ini kita bisa belajar Bapak dan Ibu yang terkasih, bagaimana cara hidup jemaat Pula-Pula. Kita juga mau bagaimana mereka melakukan kehidupan mereka. Kita juga rindu untuk melakukan hal yang sama dalam kehidupan kita. Maka hari ini kita juga diingatkan Bapak dan Ibu yang terkasih, mari di tengah-tengah keluarga kita berdoa bersama dengan anggota keluarga kita masing-masing, dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak kita, dengan cucu-cucu kita. Karena justru setiap kita berdoa, maka kita yakin dan percaya kita akan ditolong oleh Tuhan, karena kuasa doa itu besar adanya. Kita yakin dan percaya juga setiap kita serahkan anggota keluarga kita melalui doa, maka kita yakin dan percaya Tuhan juga akan menjaga dan memelihara kehidupan mereka. Bapak Ibu, terlebih dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini, teladan untuk mengajarkan bagi anak kita berdoa itu sangat dituntut dari orang tua. Karena apa? Sekarang bangun tidur anak-anak mungkin bukan mencari orang tua, bukan langsung berdoa, tetapi justru mencari handphone. Maka hari ini kita diingatkan Bapak dan Ibu yang terkasih, bagaimana kita selaku orang tua mendidik anak-anak kita untuk senantiasa berdoa di dalam hidup mereka. Berdoa bukan hanya sekali, tapi berdoa harus dilakukan terus-menerus. Seperti jemaat Pula-Pula lakukan, bertekun di dalam doa. Lalu kemudian yang kedua Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat Pula-Pula itu adalah sehati sepikir. Sehati sepikir. Bapak dan Ibu yang terkasih, indahnya dalam kehidupan ini ketika kita bisa bersama-sama sehati sepikir antara orang-orang di sekitar kita. Dalam keluarga alangkah indahnya jikalau suami dan istri bisa sehati sepikir. Maka seberat apa pun tantangan, maka dapat
dijalani bersama-sama, akan dapat dihadapi bersama-sama. Maka dalam gereja pun demikian, sebesar apapun, seberat apapun pergumulan, pasti bisa dilalui bersama-sama. Bapak dan Ibu, dalam situasi yang boleh terjadi pada saat ini, kita yakin dan percaya kalau kita bersatu, maka kita akan bisa menjalani, melewati, melalui semuanya. Oleh karena itu hari ini kita juga belajar, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dari apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula, maka sehati sepikir adalah hal yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita. Lalu kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mengabarkan Injil. Bapak Ibu, ini adalah tugas kita, amanat agung yang diberikan kepada kita, mengabarkan Injil. Kalau tidak dapat jauh, maka kabarkanlah Injil kepada orang di sekitar kita. Mungkin banyak orang yang sudah menyatakan diri sebagai Kristen pun belum sesungguhnya mereka memperoleh keselamatan. Oleh karena itu, jangan pernah bosan untuk mengabarkan Injil. Teruslah kabarkan Injil sampai pada akhir hayat kita, karena masih banyak mereka yang tersesat pada saat ini. Kabarkanlah terus Injil keselamatan, bahwa Tuhan kita adalah penyelamat di dalam kehidupan ini. Lalu poin yang keempat, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saling berbagi. Dalam kehidupan jemaat mula-mula, mereka bukanlah orang kaya, mereka bukanlah orang yang luar biasa, mereka memberi bukan dari kelebihan, tapi justru mereka memberi dalam sebuah keterbatasan. Bukan karena tabungan yang banyak mereka bagi-bagikan, tapi justru harta pemuda yang mereka miliki mereka jual. Lalu kemudian dari apa yang mereka terima itu, lalu kemudian mereka bagikan kepada jemaat yang lain, supaya mereka juga boleh menikmati bersama-sama. Lalu pada sisi yang lain, Bapak dan Ibu, di sini juga kita bisa melihat ada rasa cukup. Sering sekali dalam kehidupan sekarang ini, Bapak dan Ibu, ada banyak orang yang membagi-bagikan berkat pada saat ini di luar sana. Tapi banyak orang juga yang merasa miskin, padahal sesungguhnya hartanya melimpah, punya mobil, punya rumah mewah, tetapi justru mendapatkan stiker miskin. Hari ini kita bisa belajar, Bapak dan Ibu yang terkasih, dari pola hidup jemaat mula-mula. Dalam situasi sulit saat ini memang dituntut bagi kita untuk saling berbagi, memperhatikan orang di sekitar kita yang mungkin tidak mendapatkan makanan. Maka kita dituntut untuk berbagi. Dan pada sisi yang lain juga kita yang mampu jangan mengharapkan bantuan dari orang lain padahal kita mampu. Justru mereka yang tidak mampu tidak mendapatkan bantuan. Oleh karena itu cukupkan apa yang ada di dalam. Jangan kau memiliki tetapi justru merasa tidak memiliki. Hari ini kita bisa belajar, Bapak dan Ibu, ketika kita mampu, mari kita berbagi bagi orang yang lain yang kurang mampu. Tetapi ketika kita mampu, ketika ada orang lain yang mau berbagi, jangan justru kita mengambil jatah mereka yang tidak mampu. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama kita Yesus Kristus, hari ini kita bisa belajar dari prinsip hidup, dari gaya hidup, dari cara hidup jemaat mula-mula. Maka kita juga rindu untuk bisa melakukan hal yang sama seperti mereka, melakukan apa yang berkenan kepada Allah. Dan kita yakin dan percaya, Bapak dan Ibu yang terkasih, ketika seperti jemaat mula-mula kita lakukan dalam kehidupan kita, maka orang lain juga pasti akan bersukacita bersama-sama dengan kita. Biarlah sukacita kita pada hari ini dapat kita salurkan bagi orang lain pada saat ini, supaya mereka juga memperoleh sukacita yang sama seperti kita. Amin. Mari kita berdoa. Oh Tuhan Bapa kami yang berkasihan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk anugerah dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Engkau anugerahkan bagi kami kesempatan untuk menikmati alam ciptaan-Mu, dan Engkau berikan kami waktu dan kesempatan untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan yang berkasihan, ajarilah kami bertindak dan berlaku seperti jemaat mula-mula yang menerima perkataan Yesus dan mereka dibentuk sesuai dengan kehendak-Mu. Oleh karena itu, biarlah firman-Mu juga boleh
mendidik dan mengajari kami, supaya kami juga bertindak dan berperilaku sesuai dengan kehendak Tuhan. Mampukan kami untuk bisa saling berbagi, mampukan kami untuk bisa bertekun dalam doa, mampukan kami untuk senantiasa sanggup melayani bahkan mengabarkan firman Tuhan bagi orang yang belum mendengar dan orang yang belum menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Berkatilah kami seluruhnya Tuhan. Berkatilah juga bangsa dan negara kami, berkati pemerintahan kami secara khusus dalam situasi dan kondisi yang boleh terjadi pada saat ini. Mampukan mereka mengambil kebijakan yang tepat untuk situasi yang boleh terjadi pada saat ini. Berkatilah juga seluruh tim medis kami, peliharakanlah kehidupan mereka Tuhan. Biarlah Engkau yang membentengi mereka dengan Roh Kudus, supaya mereka menjadi saluran berkat-Mu, menyatakan kesembuhan bagi mereka yang pada saat ini mengalami sakit penyakit. Mereka yang pada saat ini berjuang, Engkau berikan mereka kekuatan supaya mereka memperoleh kesembuhan yang datangnya daripada Tuhan. Kami juga serahkan untuk wabah yang boleh terjadi pada saat ini. Biarlah Engkau yang menghalaunya Tuhan, supaya kami boleh kembali kepada aktivitas kami seperti sedia kala, dan kami boleh memuliakan Tuhan dalam persekutuan di tengah-tengah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan yang berkasihan, ampunilah kami akan segala dosa kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu, layak menerima anugerah dan cinta kasih. Terimalah doa kami yang tidak sempurna ini ya Tuhan Bapa kami yang berkasihan. Sempurnakanlah doa kami ini seperti doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi kepada Allah. Maka kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan daripada Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, itulah yang menyertai dan memberkati kehidupan kita, mulai saat ini hingga Maranatha Yesus datang kedua kali. Amin. Salam, selamat hari Minggu bagi kita seluruhnya. Terima kasih telah bersama-sama dengan kami dalam ibadah kita pada hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati kita dan Tuhan senantiasa menjaga dan memeliharakan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus